Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dharma Putra adalah lembaga yang dibentuk oleh Raden Wijaya, Raja pertama Majapahit. Dharma Putra beranggotakan 7 orang, yaitu Rawedeng, Rabanyak, Rapangsa, Rayuyu, Rasmi, dan Rakuti. Akan tetapi dari ke-7 anggota tersebut hanya sisa 1 orang setelah terjadinya pemberontakan Rakuti. Semuanya dihukum mati kecuali Ratanca. Ratanca adalah satu-satunya yang hidup, dan Ratanca berprofesi sebagai tabib kerajaan Majapahit. Dan Ratanca mempunyai dendam yang sangat dalam terhadap Prabu Jayanegara, Raja Majapahit. Dalam kitab Serat Pararaton disebutkan bahwa penyebab dendamnya Ratanca pada Prabu Jayanegara adalah karena Raja Jayanegara melakukan perbuatan asusila atau tidak senonoh terhadap istri Ratanca. Dan menurut sejarah, Prabu Jayanegara digelari oleh para bawahannya kala Gemen pada saat itu, yang artinya lemah dan jahat. Prabu Jayanegara memang suka main perempuan dan mempunyai perangai jahat. Dan Prabu Jayanegara merupakan didikan Mahapati Dyahalayuda, sang pengkhianat Majapahit. Dalam pemerintahan Jayanegara banyak sekali terjadi pemberontakan, misalnya pemberontakan Kuti, pemberontakan Nambi, pemberontakan Ronggolawe, dan seterusnya. Selain dendam karena istrinya diperlakukan tidak senonoh, Ratanca menyimpan dendam karena teman-temannya dihabisi oleh Jayanegara. Pada tahun 1328, Ratanca menemui Gajah Mada dan mengadukan perihal istrinya, bahwa istrinya mengatakan kalau Jayanegara akan menikahi 2 saudara tirinya. Mereka adalah Dyah Kitarajaya atau Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat atau Sri Raja Dewi. Karena laporan Ratanca tidak digubris oleh Gajah Mada, maka Ratanca mengambil tindakan sendiri, dan memang hal itu yang diharapkan oleh Gajah Mada, karena sebenarnya Gajah Mada pun tidak suka dengan tabiat atau kelakuan Prabu Jayanegara sebagai Raja Majapahit. Akhirnya Ratanca mengambil tindakan sendiri. Saat Ratanca dapat kesempatan mengobati Jayanegara. Jayanegara adalah raja kedua Majapahit menurut buku catatan Kertanagama. Jayanegara naik tahta sebagai Raja Majapahit pada tahun 1309 Masehi dengan gelar Abhiseka Puralandeng Kopala. Jayanegara naik tahta setelah ayahnya meninggal. Jayanegara merupakan putra satu-satunya dari Dyah Wijaya. Ibunya bernama Indra Dewi atau Dara Petak. Beliau seorang putri dari kerajaan Melayu atau Dharma Seraya. Jayanegara bukan lahir dari permaisuri, melainkan putra selir, dan peraturan sebenarnya adalah anak seorang selir tidak bisa menjadi putra mahkota dan pada akhirnya menjadi raja. Dijadikannya Jayanegara sebagai putra mahkota adalah bujuk rayu dari putri Dara Petak kepada Raden Wijaya, yang kemudian hari banyak menimbulkan masalah di kerajaan
Majapahit karena sikapnya yang lemah dan jahat. Pada masa pemerintahan Jayanegara banyak sekali pemberontakan seperti pemberontakan Nambi, Kuti, Ronggolawe, dan pemberontakan tersebut atas hasutan Dyah Halayuda. Serat Pararaton menceritakan bahwa suatu ketika raja terkena penyakit bisul sehingga beliau tidak bisa berjalan. Karena raja mengalami pembengkakan, kemudian Gajah Mada memanggil Ratanca ke istana untuk mengobati penyakit raja. Karena Ratanca adalah tabib istana. Mendengar dipanggil Gajah Mada ke istana untuk mengobati raja, maka Ratanca mempersiapkan segala sesuatunya, dan kesempatan untuk membunuh Jayanegara semakin besar dan terbuka lebar, dan dendamnya pun akan terbalaskan. Selanjutnya Ratanca mempersiapkan alat operasi yang bisa dijadikan alat untuk membunuh. Ia selipkan pisau kecil seperti taji, dan alat itu sangat tajam sekali. Ingat, siapapun yang masuk ke kamar raja tidak boleh membawa senjata tajam berbentuk apapun. Kemudian Ratanca memasukkan pisau atau taji tersebut ke tubuh Jayanegara yang ada bisulnya. Akan tetapi tubuh raja tidak mempan, maka Ratanca membujuk Raja Jayanegara agar melepaskan jimat-jimat kekebalannya agar bisa dirinya melakukan operasi dan mengobati penyakit raja. Kemudian raja pun menuruti apa kata Ratanca dan melepaskan jimat kebalnya. Setelah jimat kebalnya dilepas, maka Ratanca menusuk bisul sang raja berulang-ulang kali. Bahkan tusukan Ratanca sampai tembus mengenai tulang Prabu Jayanegara. Bahkan tusukan Ratanca tidak berada di area bisul saja, dan hal itulah yang menyebabkan kematian Jayanegara. Sebenarnya Gajah Mada sudah tahu semuanya, maka setelah Ratanca membunuh Jayanegara, Gajah Mada sudah berada di tempat atau kamar raja. Kemudian Gajah Mada menghunus keris pusakanya dan langsung menghujamkan keris tersebut ke tubuh Ratanca, dan Ratanca seketika itu juga tewas di tempat. Tindakan seharusnya yang dilakukan Gajah Mada adalah menangkap Ratanca dan mengadili Ratanca sesuai hukum yang berlaku di Majapahit, bukan langsung membunuh Ratanca. Karena sebenarnya Ratanca hanya alat membunuh Jayanegara, karena pembunuhan Jayanegara merupakan konspirasi antar Gajah Mada dan Ibunda Gayatri, istri Raden Wijaya, pendiri Majapahit, raja pertama, untuk menyelamatkan kedua putrinya yaitu Tribhuwana Tunggadewi dan Sri Raja Dewi dari cengkraman Jayanegara, karena Jayanegara tetap ngotot ingin menikahi kedua putrinya tersebut, padahal mereka adalah satu ayah atau saudara tiri. Maka diperalatlah Ratanca untuk membunuh Jayanegara. Dengan demikian nama Gajah Mada dan Ibunda Gayatri bersih, dan kedua putrinya selamat dari takbiat buruk Jayanegara, Raja Majapahit yang kedua. Demikianlah sejarah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe
Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.